Pada video kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi pada access point TP-Link TLMR3420. Jadi access point ini biasanya digunakan untuk di dalam ruangan atau indoor ya. Nah, ada sedikit perbedaan antara TP-Link MR3420 dengan 801ND ya. Nah, kalau pada 801ND itu hanya ada satu port yang bisa kita akses menggunakan kabelan, sedangkan pada 3420 itu ada 5 port ya. Satu port untuk WAN atau sumber internet dan 4 port untuk klien atau PC maupun laptop. Nah, sedikit perbedaan juga pada saat kita akan mengkonfigurasi. Nah, pada 801ND kita tidak perlu memberikan alamat IP pada perangkat yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi ya. Nah, tetapi pada TL3420 kita harus menyesuaikan IP perangkat yang kita gunakan untuk konfigurasi dengan IP dari access point itu sendiri. Nah, pada TP-Link 3420 IP defaultnya itu adalah 192.168.0.1 sehingga pada perangkat yang kita gunakan harus disesuaikan IP-nya dengan segmen yang sama. Nah, pada laptop saya itu sudah saya setting dengan menggunakan IP 192.168.0.3 ya. Nah, selanjutnya hubungkan access point dan perangkat yang kita gunakan untuk konfigurasi dengan kabelan ya. Setelah itu kita akan login ke access point TP-Link 3420. Alamat defaultnya adalah 192.168.0.1. Nah, karena tadi saya sudah sempat login ya, jadi maka akan langsung muncul halaman utama ya. Nah, jadi hampir sama dengan TL801ND itu secara default username dan passwordnya adalah admin. Nah, setelah memasukkan username dan password, pilih login, maka akan muncul halaman ini. Nah, jadi selanjutnya setelah tampil kita diberikan pilihan apakah menggunakan quick setup atau konfigurasi secara manual. Jadi saya abaikan, saya exit, kemudian akan konfigurasi secara manual. Nah, jadi ini tampilan awal dari statusnya. Ada IP LAN-nya, kemudian nama wireless, SSID standarnya ya, default. Kemudian ada mode ya. Nah, sedikit perbedaan juga pada TP-Link MR3420 ini tidak ada menu pemilihan mode ya. Jadi secara default dia hanya bisa kita gunakan sebagai mode access point dan router. Jadi itu perbedaan dengan TLWA801ND. Oke, baik. Selanjutnya yang kita lihat pertama dari network ya. Nah, untuk network access atau sumber internet pada TP-Link 3420 ini kita bisa gunakan modem karena di sebelah kiri dari TP-Link ini ada port USB untuk kita
memasukkan sebuah modem GSM ya. Nah, selanjutnya kita akan setting menggunakan one only. Jadi sumber internet kita masukkan lewat port 1 yang ada di bagian belakang dari access point ini. Oke, kita pilih one only, kemudian save. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dulu one ya, mode one-nya. One connection tipe saya gunakan static IP dengan IP 192.168.0.68 ya, contoh. Kemudian subnet, default gateway, dan primary DNS 8. Oke, saya coba save. Oke, muncul pesan error ya. One IP address and LAN IP address cannot be in a same subnet. Please input another IP address. Oke, jika muncul error seperti ini, saya akan ganti IP dari LAN-nya terlebih dahulu ya. Saya gunakan 192.168.1.1 ya. Oke. Access point akan di restart atau di reboot. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah kita ganti alamat dari LAN access point ini, maka kita juga harus menyesuaikan alamat IP yang tadi kita setting ya di awal pada perangkat yang kita gunakan untuk konfigurasi. Karena saya mengubah segmen jaringannya ya, jadi segmen jaringan 1 di sini saya akan ubah juga menjadi 1. Oke. Yes. Nah, berikut baru kita buka browser lagi. Nah, kita akan diminta untuk login ulang. Nah, sudah berubah ya alamat untuk masuk ke menu login. Itu berubah menjadi 192.168.1.1. Sekali lagi, ini terjadi karena saya tadi merubah LAN address-nya. Kemudian klik login. Nah, berikut baru kita lanjutkan kembali ke network. Kemudian coba kita setting one-nya masih dengan static IP, dengan IP yang sama dengan sumber internet, default gateway, DNS. Saya gunakan DNS Google. Kita coba apakah sudah berhasil. Oke, sudah di save ya. Nah, kemudian baru kita config wireless-nya, wireless setting. SSID-nya saya rubah menggunakan latihan 2. Kemudian mode yang lain di auto saja. Kemudian lanjut di save wireless setting dengan nama latihan 2 ya. Kemudian security juga kita gunakan WPA 2 dengan password latihan
Yang lain-lain saya abaikan, saya save. Nah, sampai pada tahap ini access point sudah bisa dilihat ya pada perangkat lain. Nah, ini latihan 2 sudah terlihat ya. Saya matikan kembali. Nah, selanjutnya saya save passwordnya. Nah, kita masuk ke menu DHCP. Nah, di menu DHCP ada sedikit perbedaan juga ya dengan TL801ND untuk IP address-nya ya, karena tadi saya mengubah LAN dari IP LAN dari access point ini, jadi saya juga akan rubah default gateway-nya 92.80.1, DNS-nya jadi 8.8.8, dan saya save. Apakah ada error? Oke, setelah di save maka access point harus di reboot. Oke, terjadi error ya. Saya back kembali. Saya akan ganti start IP address-nya 0.199. Coba saya save. Oke, the IP address is not same subnet with LAN IP address. Oke, saya kembalikan. Jadi di sini saya gunakan 1.1 ya. Save. Oke. Kita harus reboot dulu. Oke, seharusnya setelah kita reboot IP address-nya yang kita konfigurasi tadi sudah menyesuaikan ya. Nah, kita lihat di sini untuk WAN 0.68, kemudian nama SSID-nya juga sudah berubah jadi latihan 2. Oke. Saya coba berikan koneksi internet lewat port 1-nya. Oke, saya akan coba buka Google ya. Namun saat ini saya masih menggunakan jaringan LAN karena tadi saya gunakan LAN untuk konfigurasi. Oke, akan coba menggunakan WiFi. Saya hubungkan ke latihan 2. Nah, diminta password latihan 2. Oke. Oke, sudah internet akses. Coba buka Facebook.
Oke, sudah berhasil ya. Baik, sekian tadi konfigurasi dari access point TP-Link MR3420. Untuk konfigurasi berikutnya bisa dilihat pada video selanjutnya.